Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah kimia organik, yaitu saya akan menjelaskan ruang lingkup kimia organik itu seperti apa itu arti dari kimia organik, kemudian sebenarnya isinya kimia organik itu seperti apa sih. Ini akan saya jelaskan pada bab ini, yaitu pengantar kimia organik. Yang pertama, apa itu kimia organik? Jadi, kimia organik ini merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa kimia yang ada dalam makhluk hidup. Itu asal mulanya definisinya seperti itu. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik. Senyawa organik itu apa? Senyawa kimia yang ada dalam makhluk hidup. Nah, perkembangan selanjutnya ternyata senyawa organik ini tidak hanya ada dalam makhluk hidup, ternyata bisa disintesis dalam laboratorium. Sehingga kimia organik ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang senyawa yang mengandung atom karbon. Atau nama lainnya kimia organik adalah kimia karbon. Jadi kimia organik ini berfokus meneliti tentang senyawa-senyawa kimia yang memiliki atom karbon. Jadi rantai induknya adalah terdiri dari beberapa atom karbon. Nah, ini sejarahnya ini ya. Kimia organik ini sebelumnya memiliki istilah sebagai the chemistry of life, yaitu kimia yang mempelajari perubahan senyawa-senyawa yang berasal dari sumber organik. Jadi sumber organik ini lebih ke arah tumbuhan dan hewan makhluk hidup tadi. Namun pada beberapa pengembangan keilmuan, semakin modern teknologi, ternyata senyawa organik ini, senyawa-senyawa yang dari sumber organik ini juga bisa disintesis secara laboratorium. Jadi disintesis di luar tubuh makhluk hidup. Sehingga kimia organik sekarang pengertiannya adalah chemistry of the compound of carbon, atau nama lainnya kimia karbon, yang juga terdapat unsur-unsur lain seperti H itu hidrogen, N itu nitrogen, O itu oksigen, P itu fosfor, S itu sulfur, kemudian F ini apa? Fluoride, ini chloride, brom, iodida. Nah, lebih dari 16 juta senyawa organik ini sudah ditemukan. Nah, senyawa organik ini apa sih? Tadi kalau secara singkatnya, senyawa organik itu senyawa kimia yang terdapat dalam makhluk hidup atau yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Ini anggapan pada awal tahun abad 17 ya, pada tahun 1700-an. Sedangkan senyawa anorganik ditemukan dalam bumi sebagai batuan mineral, tetapi dapat juga dibuat oleh manusia. Namun, perkembangan teknologi kimia organik pada tahun-tahun selanjutnya, ternyata senyawa organik ini dapat disintesis secara laboratorium. Jadi senyawa organik yang ada di tubuh, baik di tubuh manusia, makhluk hidup, atau hewan atau tumbuhan, ternyata ini bisa disintesis oleh secara laboratorium, secara buatan. Sehingga anggapan ini mematahkan anggapan sebelumnya tentang arti dari kimia organik itu the chemistry of life tadi. Jadi, sehingga pengertian kimia organik, kalau kimia organik itu mempelajari senyawa yang terdapat dalam makhluk hidup tadi, menjadi kimia organik adalah kimia karbon, tadi penjelasannya. Nah, mengapa kimia organik sangat perlu untuk kita pelajari? Nah, yang pertama ini secara keilmuan, karena mengandung unsur karbon yang sangat unik tadi. C, karbon itu unik. Kenapa kok unik? Karena dapat berikatan dengan sesama unsur C dengan membentuk rantai karbon. Dapat berikatan dengan unsur-unsur lain, mempunyai banyak kemungkinan struktur, mempunyai banyak kemungkinan reaksi yang terjadi. Jadi kalau atom O itu strukturnya terbatas, beda dengan atom C. Jadi kalau dalam kimia dasar atom C, atom karbon ini kan mempunyai 4 tangan atau 4 ikatan. Karena dia memiliki elektron valensi sebanyak 4. Sehingga untuk mengikuti aturan oktet, aturan oktet itu kan elektron valensi akan stabil saat jumlah elektron valensi
suatu atom itu adalah 8. Sehingga kalau atom C itu tangannya 4, elektron valensinya 4, maka kurang 4 elektron. Nah, tadi karena adanya tangan 4 ini, maka struktur rantai karbon ini lebih fleksibel, bisa lurus, bisa bercabang. Nah, kalau secara di kehidupan sehari-hari, kimia organik ini sangat berguna. Jadi mencakup banyak aspek ya. Misalkan di tubuh manusia itu juga ada kimia organik. Apa contohnya Bu? Contohnya protein itu masuk kimia organik. Karena protein itu terdiri dari rantai C. Lipid itu lemak. Lemak juga masuk dalam kimia organik. Karena lemak itu terdiri dari rantai C, rantai karbon. Makanan pokok, itu contohnya nasi. Nasi terdiri dari apa? Karbohidrat, Bu. Lah, karbohidrat itu apa? C6, H12, O6. Lah, itu juga rantai C kan? C-nya ada 6. Sandang itu apa contohnya? Pakaian. Nah, pakaian itu ada dari serat-serat pakaian kan serat-serat pakaian itu kan dari karbon. Kemudian obat-obatan. Nah, ini fokus kita di farmasi, itu kita fokusnya kegunaan kimia organik nanti dalam obat-obatan. Itu. Jadi obat-obatan contoh paracetamol, kemudian ada metil salisilat, ada apalagi salbutamol, itu semuanya itu adalah rantai karbon, senyawa dengan rantai karbon sehingga dikelompokkan dalam kimia organik. Bahkan kalau menurut saya hampir sebagian besar obat-obatan itu yang berbasis bahan alam yaitu biasanya dia masuk ke dalam kimia organik. Ini yang kedua di aspek perumahan, transportasi, pertanian itu semuanya mengandung kimia organik. Itu ya baik yang alami maupun yang sintesis. Ini contoh bahan alam sebagai sumber senyawa organik. Contohnya ini tadi karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan antibiotik. Nah, beberapa contoh produk yang mengandung senyawa organik dari bahan alam. Ini contohnya apel. Apel ini kan ada vitamin, di sini ada karbohidrat, bisa berupa glukos. Nah, ini ada tepung ya, tepung jagung. Nah, ini ada apa ini olive oil, ini juga kimia organik semua ini. Contoh lagi minyak mentah dan batu bara. Ini prosesnya dalam kimia organik proses penyulingan. Minyak disebut dengan destilasi fraksi, destilasi destruktif. Ini nanti minyak mentah ini dari minyak mentah ini melalui proses destilasi ini akan menjadi alkana, alkena, alkuna, dan hidrokarbon aromatik. Ini yang akan saya bahas untuk materi sebelum UTS ya ini. Nah, ini beberapa contoh produk yang mengandung senyawa organik minyak mentah. Nah, ini tadi perkembangan kimia organik sebelum ilmu pengetahuan. Jadi pada masa lalu kimia itu dibagi jadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik diperoleh dari makhluk hidup, senyawa anorganik diperoleh dari bahan non makhluk hidup. Nah, pada tahun ini 1828 Wohler, ahli kimia dari Jerman, fotonya tadi di awal sebelumnya, mensintesis urea dari amonium sianat yang dipanaskan. Ternyata urea ini termasuk apa? Produk dari metabolisme pada tubuh manusia kan ya, urea ini. Produk sampingnya ya. Nah, ini ternyata senyawa organik ini dapat disintesis secara buatan di laboratorium dari senyawa anorganik. Sehingga terjadi definisi baru. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon. Kecuali senyawa ini, CO, CO2, karbonat, hidrogen karbonat, karbida, dan cyanida. Ini pengecualian untuk yang dipelajari dalam kimia organik ya. Jadi semua senyawa karbon kecuali senyawa berikut ini yang diperoleh dari bahan alam atau sintesis dalam laboratorium. Nah, atom karbon itu apa sih?
kemampuannya untuk membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat. Nah, asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari konfigurasi elektron atom karbon. Ini pada posisi dasarnya keadaan ground state ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Ini. Nah, masing-masing atom karbon memiliki 4 buah elektron yang tidak berpasangan apabila tereksitasi. Sehingga cenderung membentuk 4 buah ikatan kovalen yang kuat. Ini. Jadi tadi elektron valensinya ada 4. Elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar. Nah, itu ada 4. Tadi ingat ada aturan oktet. Jadi senyawa atom itu akan stabil kalau mereka mengikuti aturan oktet. Aturan oktet itu isinya adalah elektron valensi berjumlah sebanyak 8. Nah, jadi kalau belum 8, maka si atom ini akan meminta berikatan dengan senyawa atom lain yang bisa menjadi pasangannya yang bisa melengkapi sehingga dia akan stabil memiliki elektron valensinya ada 8. Nah, ini contohnya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Saat posisi tereksitasi tadi, sehingga ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga ini ada 4. Nah, 4 ikatan sigma. 1 kalau sp3 ini ya, kalau sp2 1 ikatan pi dan 3 ikatan sigma. Ini kemungkinan yang terjadi 2 ikatan pi dan 2 ikatan sigma. Nah, keistimewaan ikatan pada senyawa karbon ini. Jadi senyawa karbon ini bisa bentuk ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3 ini. Nanti ikatan sigma dan pi akan saya jelaskan pada teori orbital molekul ini. Jadi keistimewaannya atom C ini, atom C bisa membentuk dengan atom C, sesama atom C, bentuk ikatan tunggal ya, seperti ini. Atau bisa dengan atom O dan atom-atom yang lainnya. Atau bisa membentuk ikatan rangkap 2 ini. Jadi pokoknya total tangannya C, total ikatannya itu C itu harus 4. Ini C yang ini misalkan ada berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Ini bisa diisi dengan yang lain ya, bisa diisi dengan C atau dengan H yang dikosongi. Kalau ini ada berapa Bu ini? 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi rangkap 2 ini dihitung 2 ikatan. Gitu. Terus bisa juga bentuk ikatan rangkap 3. Gitu. Ini keistimewaannya ikatan pada senyawa karbon. 1, 2, 3, 4. Sehingga struktur senyawa pada rantai karbon ini sangat bervariasi karena Karena tadi elektron valensinya 4, dia bisa membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 ikatan dengan pada berbagai posisi ya. Bisa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisika senyawa organik. Faktor utama yang mempengaruhi sifat fisika senyawa organik ini struktur dari gugus fungsi. Yaitu ada momen dipol molekul, pembentukan ikatan hidrogen, panjang rantai atom karbon, kayak van der Waals. Nah, struktur dari gugus fungsi. Molekul yang memiliki gugus fungsi polar memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding molekul dengan gugus fungsi nonpolar. Karena interaksi antar molekul lebih kuat pada gugus fungsi yang polar. Ini contoh. Nah, ini. Nah, dilihat di sini. Molekul dengan gugus fungsi polar, ini gugus fungsinya OH, NH2, Cl, COOH. Dia memiliki titik didih yang tinggi kalau ada polar itu. Bedakan polar sama non-polar apa, Bu? Kalau polar itu elektron bebasnya itu tidak tersebar merata ke seluruh ikatan. Jadi lebih terkelompok. Nanti saya jelaskan di materi ikatan kovalen. Nah, itu ya. Jadi molekul dengan gugus fungsi nonpolar ini seperti ini.
Ternyata titik didihnya lebih tinggi pada molekul dengan gugus fungsi polar. Momen dipol terdapat pada senyawa dengan ikatan polar. Nih. Contoh tetraklorometana memiliki 4 ikatan polar. Tapi titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Kenapa? Karena molekul secara utuh itu bersifat nonpolar dan jadi saling meniadakan sifat kepolarannya pada ikatan. Jadi molekulnya berupa tetrahedral simetris. Jadi momen dipol dari ikatan C dengan Cl saling meniadakan. Ini contohnya senyawa dengan momen dipol yang tidak sama. O ini dia lebih elektronegatif karena elektronnya lebih banyak di sini. Ada dua pasang elektron bebas, sedangkan H ini kan tidak punya pasangan elektron bebas sama sekali. Ini pasangan elektron ikatan di sini ya, yang ada ini. O dengan H ada garis ini, berarti garis ini adalah pasangan elektron terikat, ikatan. Pasangan elektron yang digunakan untuk mengikat H dengan O. Nah, O ini punya pasangan elektron bebas, ada 2. Sehingga dia, elektron kan muatannya negatif. Sehingga O ini bermuatan parsial negatif dan H bermuatan parsial positif. Karena elektron lebih tertarik pada atom O. Sama yang ini juga. Sehingga momen dipolnya lebih ke atas ini. Nah, dipolnya lebih besar yang di sini. Terjadi perbedaan kepolaran sehingga terbentuk dipol. Contohnya senyawa yang dengan momen dipol sama dengan 0. Tadi saling meniadakan ya. Nah, kelarutan molekul organik tergantung pada polaritas dari molekul organik dan pelarutnya. Senyawa nonpolar akan dengan mudah larut dalam pelarut yang nonpolar. Like dissolve like. Jadi senyawa yang nonpolar melarutkan senyawa yang sama-sama sifatnya nonpolar. Kalau senyawa polar juga sama-sama melarutkan dengan sifat senyawa yang polar juga. Jadi like dissolves like. Senyawa yang polaritasnya tinggi akan larut dengan mudah pada pelarut yang jenis. Ini pembentukan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan antara atom O dengan H, N, ya, F dan N dan S. Jadi ikatan hidrogen ini ikatan antar molekul. Ikatan hidrogen yang menyebabkan sifat fisika dari alkohol dan amina dengan massa molekul yang rendah, titik didihnya tinggi. Ini contohnya. Jadi ini kemampuan membentuk ikatan hidrogen menyebabkan efek kelarutan pada molekul. Molekul dengan gugus OH dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga dalam air. Yang selanjutnya yang menentukan sifat fisik suatu senyawa organik adalah panjang rantai atom karbon. Jadi molekul dengan massa molekul yang lebih besar memiliki titik lilin, titik leleh, titik didih, dan densitas yang lebih tinggi. Jadi semakin besar molekulnya, rantai karbonnya semakin meruah, maka titik leleh, titik didih, dan densitasnya juga lebih tinggi. Karena ukuran molekulnya lebih besar kan, gitu. Misalkan kayak orang yang gemuk dengan orang yang kurus, maka massa jenisnya lebih besar yang mana? Timbangannya lebih berat yang mana? Pasti lebih berat dengan orang yang gemuk kan ya. Sama orang gemuk kan pasti meruah ya, ukurannya sama dengan senyawa kimia. Senyawa karbon dengan C-nya yang banyak otomatis kan strukturnya meruah besar seperti orang gemuk tadi, sehingga sifat fisiknya misalkan seperti densitas itu massa jenisnya itu pasti lebih tinggi. Titik leleh dan titik didihnya juga pasti lebih tinggi. Nah, molekul dengan rantai bercabang dibandingkan dengan molekul dengan rantai yang lurus, karena tadi rantai C-nya kalau yang lurus dengan rantai C yang bercabang itu berbeda. Bedanya di titik didihnya, titik didih dan densitasnya lebih rendah daripada isomernya yang rantai lurus itu. Karena ini alasannya di sini. Isomer dengan rantai lurus memiliki luas permukaan yang lebih luas untuk kontak dengan yang lain.
Terima kasih. Jadi sekian penjelasan dari saya. Silahkan dicatat, dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan mengajukan melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.